Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyadi, CGP Angkatan 9. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai menebalkan laku murid sesuai kekuatan konteks sosiokultural yang ada di SD Negeri 3 Kronggen, Kabupaten Grobogan, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu bagaimanakah kekuatan konteks sosiokultural yang ada di SD Negeri 3 Kronggen, Kabupaten Grobogan, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Ini ada SD Negeri 3 Kronggen, ya, tepatnya di Kabupaten Grobogan. Nah, lalu berdasarkan pertanyaan tersebut, kekuatan konteks sosiokultural itu yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi yang pertama ada keragaman budaya. Nah, di mana keragaman budaya ini kontennya adalah sedekah bumi sebagai sumber inspirasi dan kreativitas bagi peserta didik di SD Negeri 3 Kronggen. Nah, selanjutnya di dalam adat istiadat sedekah bumi itu dicerminkan sebagai kearifan lokal yang mengandung kekuatan nilai gotong royong dan toleransi di SD Negeri 3 Kronggen. Nah, lalu bagaimanakah pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, tepatnya di daerah Kronggen atau daerah Sinawah, ya, yang mana relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai masyarakat. Nah, tercermin di layar di sini ada foto tentang kegiatan sedekah bumi yang mana muncul pemikiran positif yang dapat dipetik, yaitu bagian dari budaya di daerah Kronggen yang dikenal dengan sedekah bumi yang akan tercermin dari pembiasaan masyarakat Kronggen. Nah, hal ini dibuktikan dengan kearifan lokal yang mengandung makna gotong royong dengan masyarakat, sehingga dapat mendorong peserta didik SD Negeri 3 Kronggen untuk ikut berpartisipasi dan berkreasi secara bersosial untuk memeriahkan budaya tersebut. Nah, lalu apa sih itu sedekah bumi di Dusun Sinawah? Nah, Dusun Sinawah ini termasuk dusun yang dekat dengan SD Negeri 3 Kronggen, ya. Nah, sedekah bumi itu merupakan suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk dari hasil bumi. Nah, terlihat di sini ada beberapa hasil bumi, ya, diantaranya ada singkong, kemudian jagung, kacang, kemudian padi yang sudah diolah menjadi nasi, ya. Dan di sini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prosesi bagian dari sedekah bumi. Nah, lalu sedekah bumi ini juga sebagai salah satu kearifan lokal budaya daerah, khususnya di Dusun Sinawah, yang menjadi salah satu penguatan karakter peserta didik di SD Negeri 3 Kronggen sekaligus sebagai anggota maupun individu. Nah, selanjutnya apa saja prosesi sedekah bumi yang ada di Dusun Sinawah? Nah, prosesinya ada 3, ya. Yang pertama malam tirakatan, kedua potong kerbau dan bancakan, dan yang ketiga ada kirap budaya. Nah, mari kita bahas satu persatu prosesi yang ada di sedekah bumi di Dusun Sinawah, ya. Yang pertama di sini ada malam tirakatan. Nah, malam tirakatan prosesnya dilaksanakan pada Kamis tanggal 15 Juni 2023 kemarin, ya. Ini kebetulan sudah terlaksana. Kemudian diawali dengan gugur gunung kerja bakti membersihkan sendang. Nah, awalnya itu para masyarakat dan SD, yaitu, ya, para SD itu diikut sertakan itu membersihkan area sendang gua, di mana sendang gua itu sebagai bukit dan gua yang mana menghasilkan sumber mata air. Nah, sumber mata air itu digunakan untuk
kehidupan sehari-hari masyarakat Dusun Sinawa. Nah, berkembangnya zaman, area Sendang Goa ini dibangunlah semacam kolam renang atau bagian dari wisata ya, supaya beberapa masyarakat maupun anak-anak bisa bermain dan mengembangkan perkembangan tubuhnya di area Sendang Goa ini. Nah, selanjutnya pada malam tirakatan itu dimulai pentas seni, kemudian para siswa juga Kronggen ikut menampilkan tari gugur gunung yang dilanjutkan dengan pementasan barongan dan guyon waton. Nah, selain itu juga di malam tirakatan itu ada penyematan atau ada ada unsur keagamaan yang diisi di malam tirakatan. Mungkin ada ini terlihat ini tokoh keagamaan di dalam masyarakat tersebut itu sedang menyampaikan petuah-petuah, kemudian memimpin doa, dan selanjutnya dilanjutkan malam tirakatan sampai mungkin ada yang pagi atau sesuai keperluan. Nah, selanjutnya apa nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu masyarakat sadar akan pentingnya mengembangkan rasa terima kasih atau rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemakmuran, rezeki, kesejahteraan pada masyarakat desa Kronggen. Nah, bagaimana manfaat bagi siswa ya? Manfaatnya yaitu untuk membentuk karakter gotong royong, tanggung jawab, percaya diri pada siswa. Nah, prosesi yang kedua yaitu potong kerbau dan bancakan. Nah, prosesi ini dilaksanakan pada hari Jumat pagi tanggal 16 Juni 2023. Nah, secara teknis masyarakat itu iuran atau istilahnya toran ya kalau di Dusun Sinawahnya itu, iuran untuk membeli kerbau, kemudian kerbaunya itu disembelih, kemudian diolah sedemikian rupa, kemudian digunakan untuk acara sedekah bumi di siang hari di area Sendang Goa Sinawah. Nah, yang mana pada acara inti ini terletak pada acara pemotongan kerbau dan bancakan. Kemudian anak-anak yang tinggal di area Dusun Sinawah itu dihimbau untuk ikut bersama orang tua untuk menghadiri acara inti sedekah bumi. Nah, lalu apa nilai yang terkandung di dalamnya? Nah, nilai yang terkandung yaitu semangat gotong royong, kemudian terjaganya persatuan dan kesatuan, terjalinnya silaturahim antar warga, dan masih banyak lagi tentunya ya. Nah, kemudian bagaimana manfaatnya bagi siswa? Nah, manfaatnya yaitu dapat memupuk rasa cinta tanah air dan kebudayaan setempat. Jadi semakin banyak kita bersosialisasi di masyarakat, maka akan semakin kita mengenal budaya-budaya yang ada di masyarakat, terutama di Dusun Sinawah ya. Nah, lanjut di prosesi yang terakhir atau yang ketiga yaitu disebut dengan kirab budaya apitan, di mana prosesi ini dilaksanakan pada hari Minggu, tepatnya kemarin di tanggal 18 Juni 2023. Nah, kemudian anak-anak SD dan anak-anak sekitar itu mengikuti kirab budaya apitan. Nah, prosesnya itu para masyarakat kemudian membuat gunungan dari hasil bumi, yang mana dari hasil bumi ini dibuat gunungan, kemudian kalau gunungannya sudah jadi itu dibuat digotong ya, kemudian dipikul. Nah, kemudian dipikul, kemudian dibawa sepanjang perjalanan rute kirab budaya apitan tersebut. Nah, lalu apa nilai yang terkandung di dalamnya? Nilai luhur yang terkandung yaitu seperti keberagaman, warisan budaya, atau macam-macam harta benda atau macam-macam ini hasil bumi mereka, kemudian kerjasama, penghargaan terhadap sejarah dan tradisi, serta persatuan antara komunitas yang berbeda. Nah, yang dirasakan manfaatnya bagi siswa yaitu tentunya dapat melatih dan membiasakan siswa dalam menyisihkan sebagian harta atau bendanya atau hasil buminya kepada masyarakat sekitar, terutama yang membutuhkan demi tercapainya hidup rukun dan gotong
royong. Nah, selain itu juga untuk mempertahankan dan menghormati warisan budaya serta untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai tradisional. Nah, jadi itu ya, ada 3 prosesi dalam sedekah bumi ya. Ada 1 malam tirakatan, yang kedua potong kerbau dan bancakan, yang ketiga ada kirab budaya apitan. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, coba saya tarik kesimpulan ya. Kesimpulannya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang tidak meninggalkan sosiokultural di daerahnya, itu tentu sangat sejalan dengan kegiatan yang ada di sedekah, kegiatan yang ada di di desa, di dusun Sinawah atau di desa Kronggen ya, yang meliputi sedekah bumi. Nah, selanjutnya, walaupun ada sebagian peserta didik mungkin yang belum terlibat dalam prosesi tersebut, tetapi mereka tetap antusias untuk menikmati, mengilhami, memaknai sekaligus memeriahkan rangkaian acara di dalamnya. Yang tentunya ke depan diharapkan para peserta didik itu tetap mempunyai karakter yang kuat untuk terus melestarikan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Nah, beriringnya waktu pasti ada tantangan sekaligus solusi strategis terhadap budaya sedekah bumi di masa depan. Nah, di sini saya sudah menuliskan tentang tantangan, yaitu ada 3 tantangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran. Jadi kemungkinan besar besok banyak orang itu mungkin tidak menyadari pentingnya praktik sedekah bumi dan dampak positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, kemiskinan dan ketidaksetaraan itu muncul sehingga membuat sulit bagi beberapa orang untuk memberikan sumbangannya dalam bentuk apapun. Yang ketiga, ketidakpastian distribusi. Nah, terkadang bahkan mungkin besok sering ya, distribusi sedekah bumi itu mungkin tidak merata atau tidak mencapai orang-orang yang benar-benar membutuhkan, atau dalam istilah lain itu tidak tepat sasaran. Nah, namun tantangan tersebut itu bisa kita atasi dengan cara melakukan solusi-solusi yang bersifat strategis. Nah, ini ada beberapa solusi strategis ya. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran, yang kedua ada program kesejahteraan sosial, yang ketiga ada kemitraan dengan komunitas, keempat ada sosialisasi melalui tokoh agama, kelima ada pengembangan infrastruktur, dan yang keenam ada inovasi teknologi. Nah, baik, kita bahas satu per satu ya. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran melalui pendidikan atau mungkin kampanye sosial tentang konsep dan manfaat sedekah bumi ini ya. Oke, yang selanjutnya ada yang kedua itu tentang program kesejahteraan sosial. Nah, di dalam kesejahteraan sosial atau programnya itu ya kita harus bagaimana caranya menciptakan atau mewujudkan suatu program-program dengan bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah desa atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, yang dapat meningkatkan kemampuan para masyarakat untuk berpartisipasi dalam budaya sedekah bumi. Nah, kemudian yang ketiga, kemitraan dengan komunitas. Nah, di dalam kemitraan dengan komunitas ini ya, ini kemitraan dengan komunitas ini kita hendaknya melakukan kerjasama dengan komunitas lokal, mungkin ke organisasi amal, kemudian lembaga agama, sehingga dapat membantu dan merancang dalam melaksanakan program sedekah bumi yang lebih efektif. Nah, yang keempat ini tidak kalah penting, yaitu tentang sosialisasi melalui tokoh agama. Nah, jadi faktanya di dalam masyarakat itu para tokoh agama itu memiliki pengaruh yang
kuat dalam masyarakat ya, melalui pesan atau mungkin contoh mereka yang berikan atau contoh-contoh baik keteladanan tokoh agama ini dalam praktik sedekah bumi ya yang lebih diterapkannya. Selanjutnya yang kelima ada pengembangan infrastruktur. Nah, di dalam pengembangan infrastruktur ini maksudnya adalah bagaimana caranya atau sebisa mungkin kita harus membangun infrastruktur yang memudahkan prosesi sedekah bumi itu, mungkin seperti pusat pengumpulan logistik atau distribusinya, bahkan sampai mengatasi kendala-kendala yang muncul. Nah, kemudian yang keenam ini dari kelima itu, 5 solusi strategis itu kita harus bisa mengintegrasikan dan menciptakan sebuah inovasi teknologi yang mana inovasi teknologi itu kita bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi atau membuat platform online yang mana dapat mengatur, melacak, bahkan mengarahkan sedekah bumi itu dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pendistribusiannya atau proses perencanaan, pelaksanaan sampai proses pendistribuannya, sampai bahkan nanti ada evaluasi dalam skala kecil atau mungkin sekarang secara global ya. Nah, jadi setelah itu kita bisa mencapai solusi, nah, atau tercapainya solusi, kemudian berkembangnya zaman pasti akan ada inovasi-inovasi lagi ya. Kemudian berjalannya waktu maka budaya sedekah bumi itu sudah tertanam di dalam hati, kemudian sadar dan kemudian akan diwujudkan secara ini ya periodik ya, mungkin nanti ada 1 tahun sekali atau mungkin tergantung panen bumi ya gitu. Nah, berikut itu yang sudah saya jelaskan. Nah, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini semoga bernilai amal ibadah, kemudian kita mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oke, sebelum saya akhiri, kita gelurakan salam guru penggerak ya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.